Hai Sobat Perbendaharaan Manise, jumpa lagi bersama aku Evelyn di Molukast, Maluku Treasury Podcast. Gak kerasa ya udah masuk di awal tahun 2022. Nah, di awal tahun kayak gini, pas banget nih kalau misalnya kita bahas tentang sesuatu yang menarik. Karena untuk membuka tahun pasti harus membahas sesuatu yang bikin semangat gitu. Menurut aku sebenarnya ada satu tema yang ya bisa dibilang sangat menarik karena bisa ditinjau dari berbagai sisi seperti itu. Yaitu pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Kemarin kita sudah bahas tentang dari sudut pandang Kanwil, kita juga sudah bahas dari sudut pandang KPPN yang sedang berjuang meraih WBK. Ini ada satu KPPN yang kemarin berhasil nih meraih WBK, yaitu KPPN Ambon. Kalau kita mau bahas ini, pasti harus mengundang dong narasumber yang terpercaya, berpengalaman, dan mengerti KPPN Ambon dari sisi luar dan dalam. Siapa lagi kalau bukan Bapak Tukima selaku PLT Kepala KPPN Ambon. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Evelyn. Gimana, Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Lancar, Pak? Sehat? Sehat, Pak. Oke. Pak, ngomong-ngomong soal WBK nih, Pak. KPPN Ambon tuh kemarin benar, Pak, mendapatkan predikat WBK di tahun 2021. Pada tahun 2021 kemarin, ini perjuangan teman-teman KPPN Ambon untuk meraih WBK yang dulu pernah gagal di tahun 2019. Pada tahun 2021 kemarin, dari Menpan menyeleksi sebanyak 4.400 unit kerja layanan untuk diusulkan dalam rangka meraih predikat WBK dan WBBM, dan seleksi tersebut kita masuk dalam kategori lolos di 558 unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK itu KPPN Ambon. Dari 4.400 unit ya, Pak? Ya, berarti satu banding berapa tuh? Banyak banget ya, perbandingannya dihitung aja sendiri. Kalau kita lihat dari situ mungkin berapa nih ya? Kalau kita lihat sekitar 9% ya. Berarti sebenarnya hakikatnya WBK ini apa sih, Pak? Kok sampai cuman berapa persen gitu yang bisa dapat gitu? Oke, kalau kita lihat dari seleksi atau dari awal ini WBK ini kan kita mulai dari awal tahun ya. Sebenarnya prosesnya harus kita ikuti beberapa proses, diantaranya adalah dalam rangka pengumpulan 6 indikator pengungkit. Dan ini kalau kita lihat dari posisi itu, bahwa WBK itu merupakan suatu miniatur implementasi reformasi birokrasi di unit kerja yang bertujuan tentunya untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan juga memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ini tentunya sangat luar biasa ya effort kita. Dan untuk membangun WBK ini di unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju bebas dari korupsi ini sangat luar biasa effortnya, dan kita memang merasakan betul walaupun saya hanya sebagai titik goalnya di akhir. Tadi memang perjuangan luar biasa. Kemarin kita dengan didukung seluruh komponen yang ada, baik dari KPPN maupun dari Kanwil. Tentunya juga dengan Pak Kanwilnya itu. Kalau mendengar penjelasan Bapak tadi ya, Pak. Nah, itu kan tadi hakikatnya ya, Pak. Sekarang tujuannya tuh apa sih, Pak? Kenapa harus diberikan predikat WBK, wilayah bebas korupsi, seperti itu? Mungkin salah satunya ya, tujuannya terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK ya, di tahun 2021 adalah untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, tujuan utamanya adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini yang paling utama adalah ini. Maksudnya adalah kembali lagi ke masyarakat ya, Pak, pastinya ya? Ya, ini ada penilaian juga masyarakat juga. Masyarakat seperti ya, itu. Betul, kalau masyarakat. kita bebas korupsi nih gitu. Ya. Bebas dari korupsi ya, bukan bebas korupsi ya. Oh iya, maksudnya bebas dari korupsi. Ya. Kalau bebas korupsi masih ada korupsi kan? Tapi kalau bebas dari korupsi berarti artinya tidak ada korupsi lagi. Bebas dari korupsi. Ya, itu. KPPN Ambon sendiri kan sudah berhasil meraih predikat WBK nih, Pak. Kira-kira
kiat suksesnya KPPN Ambon ini dalam meraih predikat WBK itu apa saja ya Pak? Kalau kita lihat dari perjuangan teman-teman ya, dari kita tidak lepas dari perjuangan dari seluruh pegawai. Ini ada dua hal, jadi ada kiat inti dan kiat pendukung. Nah, kalau di kiat inti ini adalah yang pertama adalah komitmen pimpinan. Nah, tentunya ini tadi disampaikan bahwa komitmen pimpinan tentunya nyata dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dan juga dalam hal pelaksanaan program reformasi dan juga menularkan semangat dan visi misi yang sama. Yang kedua tentunya adanya simplifikasi dan inovasi layanan. Nah, ini simplifikasi itu adalah di dalam proses bisnisnya layanan, termasuk dalam hal kerangka customer driven orientednya dan juga terus berinovasi dalam pelaksanaan pelayanan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para pengguna atau jasa atau pengguna jasa atau masyarakat. Kalau kita masyarakatnya mungkin, jadi ya, masyarakat kita lain adalah pemerintah. Yang ketiga tentunya adalah knowing your employee. Ini adalah bagian yang terpenting dalam manajemen pengawasan dan pengendalian internal yang berusaha untuk mendorong atasan langsung mengetahui kondisi dari anggota timnya. Yang keempat tentunya kita harus melakukan intimasi kepada stakeholder kita. Bagaimana membangun komunikasi yang proaktif dengan stakeholder kita dan juga menginformasikan berbagai kebijakan dan perubahan positif yang terjadi di dalam organisasi itu. Wah, nggak heran ya Pak kalau Bapak tadi bilang ini tuh prosesnya sebenarnya panjang gitu. Karena ternyata ada berbagai aspek yang perlu dipersiapkan ya Pak. Sebenarnya ini topiknya menarik, tapi sayang sekali ya Pak kita harus berpisah gitu. Nah, sebagai penutup nih Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu, mungkin ke sobat perbendaraan yang sedang mendengarkan, atau mungkin buat teman-teman yang di luar sana. Oke, mungkin salah satu hal yang menjadi quote kita ya, karena di Kementerian Keuangan ini kita punya panutan yang sangat luar biasa, yang menginspirasi seluruh pegawainya, terutama kemarin bagi kami Kabupaten Ambon. Ini kita mengenal adanya Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, mengingatkan kita pada pencanangan BPK BBPM itu tidak boleh hanya sebatas selebrasi. Dan kita harus memaknainya dari dua dimensi, yaitu dimensi formal dan dimensi operasional. Di mana dimensi formal adalah proses di mana unit mengikuti evaluasi penilaian untuk mendapatkan predikat jati. Jadi ini prosesnya adalah evaluasi penilaian. Yang kedua, sedangkan yang tidak kalah penting adalah dimensi operasional, yaitu bagaimana jati itu diterapkan dan juga yang dimiliki dengan kemampuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Itu adalah salah satu hal yang menjadi penyemangat kami KPPN Ambon untuk meraih WBK di tahun 2021 kemarin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Berarti banyak dukungan dari segala pihak ya Pak pastinya. Betul. Nah, penutupnya luar biasa sekali nih. Ada quote juga dari Ibu Sri Mulyani. Kalau sebelum penutup, seperti biasa, aku mau kasih pantun nih buat kalian. Makan papeda dengan ikan kuah kuning. Jangan lupa pakai sayur bunga pepaya. Cukup sekian episode di hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.